Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Kembali lagi di kelas daring mata kuliah TIK dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan masuk kepada materi terakhir terkait dengan pengelolaan e-learning. Adapun materi kita kali ini akan membahas tutorial dasar terkait penggunaan Google Classroom. Mungkin Google Classroom ini sudah sangat familiar ya buat kalian sebagai siswa atau mahasiswanya. Tapi tentu akan berbeda cara penggunaannya apabila kalian yang bertindak sebagai gurunya. Nah, karena kemarin saya juga sudah menugaskan untuk bikin simulasi penggunaan e-learning dengan menggunakan Google Classroom ini, maka saya rasa kalian juga harus paham bagaimana sih cara mengelola Google Classroom ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Ya, oke, hari ini kita akan mulai dengan cara membuat kelasnya ya. Jadi ini saya mencontohkannya dengan menggunakan laptop. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian mengakses Google Classroom lewat aplikasi ya. Tapi tenang aja, perbedaannya saya rasa juga tidak terlalu jauh ya dengan menggunakan laptop seperti itu. Nah, untuk yang menggunakan laptop, langkah pertama adalah silakan kalian akses halaman classroom.google.com seperti ini ya, kira-kira. Nah, kalau sudah, kemudian kalian silakan di bagian kanan atas ini, di tanda plus ini kalian klik, kemudian pilih create class seperti itu. Nah, di sini tinggal ada dialog box, kemudian kalian klik checklist, kemudian continue. Nah, ini nanti akan muncul dialog box berupa identitas kelasnya ya. Nah, ini karena hanya tutorial, jadi mungkin saya isi. Yang penting kelas name-nya ya. Tutorial seperti itu. Nah, kalau ini section itu biasanya terkait dengan mata pelajarannya apa, subjek itu adalah kelas apa, kayak gitu. Bisa misalkan kalau di kuliah kan 2019A, B dan seterusnya seperti itu. Room itu adalah ruangannya seperti itu. Tapi ini sifatnya opsional ya. Yang penting harus diisi adalah nama kelasnya ini. Jadi saya akan contohkan dengan kelasnya itu tutorial ya. Kalau sudah silahkan diklik di create seperti itu. Ya, ini adalah tampilan muka dari Google Classroom ya, seperti itu. Oke. Ini adalah langkah pertama cara membuat kelasnya. Nah, sekarang langkah kedua adalah bagaimana cara menambahkan murid serta guru kedua di Classroom ini. Oke. Nah, pertama kita akan mulai dengan cara menambahkan murid ya. Jadi sebenarnya ada dua cara untuk menambahkan murid ke dalam Classroom ini. Yang pertama dan yang mungkin paling familiar adalah dengan menggunakan kode kelas ya. Nah, kode kelas bisa kalian tag di bagian atas ini. Seperti itu. Nah, ini juga bisa diklik, jadi ini kelihatannya FWUH4DZ seperti itu. Jadi kalian tinggal klik ini, kemudian nanti di share saja ya kode kelasnya kepada siswa kalian. Saya rasa untuk cara bagaimana masuknya lewat menggunakan kode ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena ya kalian sudah paham lah ya, seperti itu. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah kalian bisa invite by email. Caranya seperti apa? Caranya adalah di tab atas ini kalian silakan klik people. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah teachers, kemudian adalah students. Nah, untuk menambahkan siswa, caranya adalah kalian klik di bagian ini, di bagian student, kemudian di sebelah kanan ini ya, yang ada tanda gambar orang dan tanda plusnya seperti itu. Kalian klik. Nah, oke. Nah, sekarang kalian tinggal mengetikkan email dari siswa yang akan kalian undang seperti itu. Ini simulasi saya contohkan dengan email milik saya. Oke, nah kalau sudah tinggal klik invite. Nah, nanti di email yang bersangkutan akan muncul notifikasi kalau dia sudah accept, maka nanti dia secara otomatis akan bergabung kepada kelas yang sudah kita buat seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk menambahkan guru kedua, caranya gimana seperti itu. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok harus ada fitur ini? Kenapa kok harus ada guru kedua ini? Nah, sebenarnya dalam beberapa kasus bisa saja sebuah kelas itu dikelola oleh tim teaching ya, atau dikelola oleh dua orang guru seperti itu. Atau kadang-kala juga sebuah kelas itu ada pengawasnya. Jadi supaya gurunya itu yang mengajar terkontrol, bagaimana sih dia ngajarnya, apa yang dilakukan dan seterusnya. Biasanya supaya pengawasnya tahu, maka di Classroom ini dia bisa di-invite sebagai guru kedua. Nah, untuk guru kedua ini dia bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan oleh guru pertama, tidak ada perbedaan. Bedanya hanya satu, yaitu kalau guru kedua dia tidak akan bisa menghapus kelasnya seperti itu. Tapi kalau untuk memberikan tugas dan lain-lain dia bisa sama persis dengan guru yang pertama. Caranya seperti apa? Sebenarnya sama sih dengan cara menambahkan students yang invite by email. Jadi di bagian atas ini silakan kalian tinggal klik gambar orang serta
logo plus ini ya. Nah, setelah diklik nanti kalian silahkan ketikkan emailnya saja sebagai guru kedua seperti itu ya. Nanti tinggal diketik kemudian di invite. Sama sih. Nah, untuk kelas simulasi yang kalian buat ya, nanti silahkan kalian tambahkan saya sebagai guru kedua supaya saya bisa lihat gimana sih pengelolaan kelas yang kalian buat seperti itu, bagaimana tugasnya diberikan, pengerjaannya, dan seterusnya. Nanti silahkan invite saya sebagai guru kedua ya. Nanti alamat emailnya akan saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah. Nanti silahkan kalian tinggal invite sebagai guru kedua. Oke, nah jadi itu ya cara bagaimana kita menambahkan guru dan juga guru kedua dan juga siswa di classroom yang sudah kita buat seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke langkah kedua ya, yaitu bagaimana cara memberikan materi kepada siswa yang ada di classroom seperti itu. Nah, caranya sangat mudah, yaitu di bagian beranda sini di depan halaman Google Classroom ini kalian klik di share something with your class seperti itu. Nah, di sini kalian bisa memberikan informasi macam-macam ya, informasi atau materi. Bisa kalian ketik manual di sini kayak gitu. Misalkan gini ya. Atau misalkan kalian memang ingin menyisipkan file seperti itu, tidak hanya materi secara tulisan seperti ini, kalian tinggal klik di add sini. Ini ada 4 pilihan ya. Yang pertama adalah Google Drive, yang kedua link, yang ketiga file, yang keempat adalah YouTube. Nah, kalau Google Drive ini adalah nanti kalau misalkan kalian ingin share materi yang sudah diupload di Drive, kalian tinggal klik di Google Drive ini. Kalau link misalkan mungkin materinya berupa tulisan di website tertentu atau di jurnal tertentu materinya. Nah, kalian tinggal copy saja linknya ke bagian ini. Kemudian kalau misalkan filenya itu ada di laptop kalian, belum diunggah, nah kalian tinggal klik di bagian file ini. Nanti akan muncul menu untuk mengupload file yang ada di laptop kalian. Nah, yang terakhir adalah YouTube. Jadi di YouTube ini adalah kalau misalkan materinya berupa video dari YouTube kayak gitu, nah kalian tinggal klik, nanti kalian bisa search video yang ingin kalian sampaikan sebagai materi seperti itu. Nah, saya akan contohkan yang YouTube saja ya. Nanti akan tinggal diklik saja, dia akan keluar dialog box baru. Nah, kalian bisa search judul videonya atau menggunakan URL-nya. Nah, ini saya akan coba menggunakan menu search ya. Nanti tinggal search materinya. Nah, ini kalian tinggal pilih saja materi yang dimaksud yang mana. Nah, kalau saya tinggal diklik dan tinggal di add seperti itu ya. Misalkan saya ganti ya. Oke, kalau sudah tinggal kalian klik post ini ya. Nah ini sudah terposting di beranda. Nanti setiap siswa tentu akan dapat notifikasinya. Jadi itu ya cara bagaimana kalian memasukkan atau memberikan materi kepada siswa seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu bagaimana cara memberikan tugas kepada siswa. Nah, caranya adalah silakan kalian klik bagian classwork di tab atas ini ya. Nanti kita akan muncul ke tab penugasan seperti itu. Nah, cara membuat tugasnya gimana? Kalian tinggal klik create ini ya. Nah, di sini ada banyak opsi sih sebenarnya. Cuma karena keterbatasan waktu, mungkin saya hanya akan mencontohkan 2 cara ya, yaitu yang pertama adalah assignment, kemudian adalah yang kedua adalah quiz assignment seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Nah, jadi ini adalah tampilan kalau kalian ingin memberikan tugas kepada siswa kalian ya, seperti itu. Nah, ini saya contohkan. Misalkan tugasnya adalah membuat analisis jurnal ya. Di title ini silahkan kalian tuliskan judulnya ya. Nah, kemudian di instruction ini dia menjelaskan suruh ngapain sih tugasnya seperti itu. Tapi ini sifatnya hanya opsional saja ya, artinya tidak harus diisi atau diketik seperti itu. Nah,
Kemudian selanjutnya kalian bisa melampirkan tugas yang harus dikerjakan oleh siswanya ya. Di sini sebenarnya sama sih seperti ketika kalian tadi memberikan materi ya, bisa dari Google Drive, link, file yang ada di laptop maupun juga dari video di YouTube. Nah, saya akan contohkan dengan menggunakan link ya. Tinggal diklik sini. Nah, ini karena jurnalnya ada di internet dan belum diunduh, maka kita akan menggunakan link saja seperti itu. Nah, di sini sudah muncul jurnal yang harus dianalisis oleh siswanya seperti itu ya. Dan nanti kalian bisa pilih salah satu dari 4 ini, atau kalian juga bisa membuat file tugasnya secara langsung seperti itu. Nah, kalau add ini kalian melampirkan file dari Drive, link, file di laptop ataupun dari YouTube. Nah, kalau create ini kalian benar-benar buat baru. Cuma ini memang karena disupport oleh Google ya, maka dia akan menggunakan ekosistem dari Google seperti itu. Misalkan dari Google Docs, Google Sheets, dan seterusnya. Nanti kalau memang kalian belum ada nih file yang mau dilampirkan, memang benar-benar buat baru, nah kalian silahkan pilih salah satu dari ini seperti itu. Nah, sekarang kita ke sebelah kanan ini ya. Nah, di sini ada beberapa kolom seperti itu. Nah, yang pertama for. Jadi for ini ditujukan untuk ke siswa mana sih yang akan kita tuju untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Jadi di sini ada siswanya. Nah, bisa all student atau mungkin hanya beberapa siswa. Jadi misalnya kalau mungkin tugasnya ini untuk remedial, nah kalian nanti tinggal pilih siswanya. Selain di sebelah kiri ini kalian bisa mengirimkan satu tugas ke banyak kelas seperti itu. Nah, kalian tinggal klik, nanti akan muncul banyak opsi kelasnya. Tapi ini karena saya hanya membuat satu kelas ya sebagai simulasi, maka tidak tampil. Tapi kalau misalkan kalian memang punya lebih dari satu kelas, kemudian kalian tugasnya sama di beberapa kelas itu, nah, kalian tinggal klik ini, nanti pilih saja kelas mana akan diberikan tugasnya seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ada points, ini adalah nilai maksimal tugasnya. Ya terserah sih kalian memberikan nilai berapa, 100, 10 dan seterusnya, atau bisa juga opsinya ungraded, jadi tidak diberikan nilai untuk tugasnya, itu bisa saja, tapi ya terserah dari gurunya sih untuk memberikan penilaian seperti itu. Kemudian yang di bawahnya adalah due. Due ini bertugas untuk memberikan tenggat waktu atau deadline bagi tugas yang diberikan kepada siswa ya seperti itu. Nah, misalkan mungkin tugasnya ya dikumpulkan hari Senin ya. Kemudian ini adalah tanggal yang di atas, yang bawah adalah time ya. Jadi kalian bisa mengetikkan jam berapa maksimal dikumpulkan. Misalkan saya ingin jam 9 pagi seperti itu. Oke, nah kalau sudah seperti ini. Nah, kalau untuk topik dan rubrik karena keterbatasan waktu saya tidak akan bahas sekarang ya, mungkin nanti di kesempatan lain. Nah, kalau sudah silahkan tinggal kalian klik assign di atas sini. Nah, ini sudah muncul ya tugasnya nanti. Nah, ini kira-kira cara bagaimana memberikan tugas di Google Classroom, kira-kira seperti itu. Nah, oke, tadi kita sudah belajar bagaimana cara memberikan tugas ya, misalkan tugasnya berupa analisis jurnal seperti itu. Nah, sekarang kalau tugasnya berupa kuis atau soal pilihan ganda seperti apa ya? Karena ini penting, karena ketika kalian mengajar di SMA misalkan, soal-soalnya masih banyak yang menggunakan soal pilihan ganda seperti itu. Nah, di Google Classroom ini kalian juga bisa membuat soal pilihan ganda seperti itu. Caranya gimana? Sebenarnya nggak terlalu jauh sih dengan yang tadi. Nah, kalian tinggal pilih yang quiz assignment di sini ya. Ini di sini kita akan tulis soal pilihan ganda seperti itu. Nah, kemudian kalian klik di blank quiz ini. Nah, jadi kita pada prinsipnya membuat soal pilihan gandanya itu dengan menggunakan Google Form seperti itu. Nah, kalau kalian sudah familiar dengan Google Form, saya rasa ya nggak sulit sih buat kalian membuat soal pilihan gandanya. Nah, sekarang kita akan mulai ya dengan ini hanya hanya contoh saja, maka mungkin soalnya juga tidak akan terlalu sulit ya. Misalnya judul judul
soalnya adalah ini, serba-serbi unsil. Nah, oke, yang pertama kalian harus buat adalah nama siswanya ya. Jadi sebelum kalian bikin soalnya, kalian harus buat nama siswanya dulu, supaya nanti ketika di bagian akhir bagaimana kalian menilainya itu mudah sebenarnya. Kalian pilih yang short answer ini ya. Kemudian di sini diklik nama siswa seperti itu. Jangan lupa require-nya diaktifkan ya. Jadi nanti siswanya harus menjawab harus memasukkan identitas atau namanya di dalam Google Form ini ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kalian bisa mulai membuat soalnya ya. Nah, karena sampai yang ganda itu saja multiple choice ya. Misalkan mungkin soalnya adalah misalkan Jakarta, Bandung, Ciamis ya. Nah, ini soal nomor 1. Nah, di sini kalian jangan lupa buat ya saja require ya, wajib dijawab. Nah, jangan lupa juga kalian harus ngeset jawaban yang benar apa. Nah, kalian klik answer key ini, kemudian kalian pilih ya tasik ya. Kemudian, nah di sini ada total poin yang kalau benar dari soal ini poinnya berapa. Mungkin saya akan isi ya karena saya hanya akan buat 2 soal, maka mungkin skornya 50 ya, seperti itu. Oke, nah ini soal nomor 1. Nah, soal nomor 2 sama ya membuatnya. Jangan lupa multiple choice. Kemudian di fakultas apa? KIP, FAI, FK, FT atau FEB. Nah ya, kalau sudah jangan lupa juga require dan answer key-nya diisi ya. Jangan sampai kalian bikin soal tapi kuncinya nggak ada. Oke, done. Oke, nah ini sebenarnya kalau sudah ya, misalkan kalian buat soal katakanlah 10 atau berapa, ini saya hanya contohkan 2. Sebenarnya kalau kalian sudah membuat di sini, dia secara otomatis akan terupdate di classroom-nya ini. Jadi kalau misalkan kalian sudah membuat di sini, sudah selesai soalnya dan beserta kuncinya, poinnya, seluruhnya sudah kalian buat. Nah, kalian silahkan tinggal klik assign ya, seperti itu. Nah, nanti secara otomatis si kuisnya akan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan di formnya seperti itu. Nah, ini serba-serbi unsil bisa bisa dicek. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya untuk di siswanya seperti itu. Jadi itu ya cara bagaimana membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan Google Form ya pada Google Classroom ini, seperti itu kira-kira. Ya, sekarang kita mulai ke langkah selanjutnya, yaitu bagaimana cara memberikan nilai kepada tugas yang sudah dibuat oleh siswa ya, seperti itu. Nah, kita mulai dengan bagaimana cara memberi nilai untuk soal pilihan ganda. Nah, kalian silakan klik lagi ke tugasnya ya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk nilai soal pilihan ganda ini, kalian silakan klik di bagian formnya ini. Nah, nanti kita akan menuju kepada halaman dari soalnya. Nah, untuk tahu nilai dari siswa kita gimana? Caranya adalah kalian silahkan klik di tanda ini ya, logo pensil saya kira. Kemudian kalian klik saja. Nah, kalau sudah kalian silahkan klik di bagian respon ini. Ya, nanti akan ketahuan siapa-siapa saja sih yang sudah mengerjakan tugasnya. Nah, kalau kalian ingin tahu rekapitulasi nilai daripada tugas yang dikerjakan oleh siswa pada soal pilihan ganda ini, kalian silakan klik logo spreadsheet ini ya, diklik saja, kemudian langsung klik create ya. Kita tunggu sebentar. Nanti kalau sudah tampil, kita akan tahu skornya dari siswa kita. Nah, di sini kelihatan ya, karena ini tadi hanya 1 orang yang
saya contoh satu orang yang mengerjakan ya, ini ketahuan ya. Jadi oh ada nama siswa serta nilainya berapa seperti itu. Termasuk juga nanti rincian jawabannya. Jadi nanti kita bisa mengolah pertanyaan-pertanyaan mana sih yang bisa dijawab oleh siswa dan pertanyaan mana yang mayoritas siswa nggak bisa menjawab seperti itu. Jadi kita bisa melihat grade soalnya. Nah ini tapi untuk ini kita yang penting tahu dulu ya, yaitu siswanya siapa dan skornya berapa. Jadi ini tadi saya sudah coba, Habib skornya 50. Nah kalau sudah tahu silahkan kembali lagi ke ke classroomnya. Kemudian kalau sudah kalian silahkan klik di sini ya untuk untuk menulis nilainya tadi 50 ya. Nah kalau sudah diklik saja, kemudian kalian klik return seperti itu ya. Oke. Nah nanti otomatis di classroom si siswanya akan muncul notifikasi nilai dari tugas yang sudah dia kerjakan dalam soal pilihan ganda seperti itu. Nah sekarang saatnya kita bahas bagaimana caranya memberi nilai kalau tugasnya tadi berupa analisis jurnalnya. Caranya kalian tinggal klik di tugasnya ini, nanti kalian akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini nanti isinya adalah tugas-tugas yang sudah diserahkan oleh siswa kalian seperti itu. Nah ini tadi saya mensimulasikan hanya dengan contoh satu siswa. Misal kalau kalian mau membeli nilai gimana caranya, kalian silahkan klik di sini ya, di bagian tugasnya dari siswa yang sudah diserahkan seperti itu. Nah nanti halamannya akan berubah seperti ini. Ini hanya contoh saja ya. Nah sebenarnya kalian juga kalau tugas berupa analisis jurnal, makalah, paper atau sejenisnya kan kadangkala memang mungkin guru atau dosen lah ya, dia memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswanya buat merevisi tugas tersebut sebelum diberikan nilai akhir. Jadi pertama dikasih deadline, kemudian dikumpulkan, dicek, kemudian direvisi sebelum memberikan nilai akhir. Nah itu di Google Classroom ini bisa ya. Jadi kalian bisa saja kalau memang memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa untuk melakukan revisi, kalian bisa memberikan komentar baik di dalam tugas ini ataupun di private comment seperti ini. Ini tadi saya sudah coba nulis ya buat private comment. Jadi kalau misalkan kalian mau mengembalikan dulu ke siswanya untuk kemudian direvisi baru dinilai, caranya ya tinggal kalian misalkan ini kan tata tulisnya masih keliru ya, kemudian kalian klik ini plus ya, klikkan komen misalkan. Nah tinggal komen ya seperti itu. Nah misalnya di sini juga jadi sebenarnya kalau misalkan untuk proses pembimbingan tugas tuh ya bisa lewat Classroom ini ya. Kemudian kalau misalkan memang kalian belum akan memberikan nilai akhir, kalian bisa langsung klik return ini. Tapi kalau misalkan sudah sudah direvisi dan sebagainya, sudah waktunya untuk memberikan nilai akhir ya tinggal di kolom grade ini kalian berikan nilai ya, misal mungkin ya 75 gitulah. Nah kalau sudah tinggal di return ini seperti itu. Oke. Nanti otomatis di aplikasi Classroom milik siswanya itu akan muncul notifikasi nilai dari tugas yang sudah dikerjakan seperti itu. Jadi itu ya cara bagaimana kita memberikan nilai terhadap tugas yang diberikan kepada siswa, baik berupa soal pilihan ganda tadi ataupun ini tugasnya berupa bisa analisis jurnal, makalah, paper atau tugas lainnya. Kira-kira seperti itu ya caranya. Oke, barangkali itu saja ya tutorial dasar penggunaan Google Classroom yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya ini hanya beberapa fitur dasar saja ya, masih banyak lagi fitur-fitur yang dapat digunakan dalam Google Classroom ini. Tapi karena keterbatasan waktu, ini juga sudah cukup lama, maka saya batasi sampai di sini saja. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Kita ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.